Malam ini kita lagi makan, masya Allah, ini mie ayam di kediaman Ustaz Azhami. Masya Allah luar biasa. Wah enak nih. Tapi tak harus di ini tak. Ini mie ayam di mana nih? Biar orang tahu kan. Biar orang tahu di mana Iya. sisi mie itu. Mie ini sangat terkesan Ustaz Azhami. Ya. Sampai sanggup ngantri ya. Sampai sanggup antri. Kalau martabak kan ada martabak yang di pasar ini kan. Yo, Aku nama martabak yang terimanya. Kalau ini mie di ini setengah di tak? mana lah ini? Belum Pilih dikasih kau. tahu. Di Linggau. Ya di Linggau itu daerah mana? Karena kata Ustaz Azhami kalau nak makan mie ini harus pesennya lewat beliau. Itu pentingnya. Enaknya loh. Ini yang lebih nikmat lagi ini karena bersama. Jadi makan bersama tuh macam ada keberkahan tak ya? Ya. Ternyata mie ini dibawa ke rumah masih lemah. Mak, Ada kan uang tuh makan di tempat itu yang lemah, bawa ke rumah udah lemah lagi. Kali ini bawa ke rumah juga masih lemak. Berarti dekat ini aja. Kajian. Oh, kacang dan lain-lainnya. Iya. Kita ini kan punya usaha kan ya, berdagang. Ada dah petunjuk dari agama nih, kita nak berdagang ini kan laris. Ada doanya, atau dari Iya. jauh kita tiup-tiup supaya orang nak Oh, beli dengan saya di kita. pakam itu doanya, apalagi kalau subuh-subuh doanya. bagi niup. Nah kalaupun ada semacam doa kan, ada semacam usaha itu nama, boleh tak dalam agama itu kan? Jangan Ustaz. Saya seperti kan, seperti para pemirsa dimana saja berada, mohon maaf. Ketika ada suatu perdagangan, Jangan dimulai ya apa, ketika ada suatu perdagangan kan, aku terkesan ketika Cut ada dulu tak. Cut dulu kaget gitu mulai. Agak anu dulu agak istilah lain kesana juga. tadi juga sih, lain ya, konten yang berbeda ya. Kalau sambil makan, dia memang nyambung dari situ yang gong ada doa untuk pelaris itu tahu. Ya mulai. Itu doa pelaris. Mulai. Assalamualaikum nih anan tuh. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ini bertemu dengan para ustadz dan ulama ini luar biasa. Kalau dijanji ya nggak bertemu. Karena kadang-kadang kita di Linggau, dia ada di Palembang. Saya berbalik dari Palembang, saya baru dari Palembang. Saya di terakhirnya dari Kalimantan, mungkin Ustaz Azhami. Kemarin-kemarin dari Madura. Jadi intinya tidak pernah ketemu. Kadang ketemu lewat WA itu lah di grup. Itu pun kadang saling dada-dada lah ya kan. Hari ini momen bertemu dengan mereka ini ya luar biasa. Seputar kami ini lagi makan mie para pemirsa, makan mie. Tapi kajian ini mungkin kajian dalam rangka apa namanya? Seperti uang pedagang buka usaha, lantas ketika itu ada doa supaya dagangannya laris. Kadang mohon maaf doanya bawa ayat tak? Seperti ya aku diajarkan, tapi pemirsa terserah kalau ada keyakinan. Ketika muka suatu perdagangan, muka dagangan, pas muka kita lihat dagangan dari depan dan kita baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin ditiup kelak ke dagangan. Itu amalan Ustaz Yosef itu. Dan kalau kita ada ngamal saya itu, apa bentuknya itu? Usaha atau laju sirik atau gimana kan? Itu kajian. Urusan dagangnya. Pesan Nabi. Kulu amal kita bebas. Pekerjaan itu akan sia-sia kalau dari mulai dengan basmalah. Jadi apapun bentuknya itu harus diawali dengan basmalah. Buka warung, baca bismillah. Buka apa, Bay? Buka apa, Buka apa? Ya. Para pemirsa, ini Ustaz Edi lah ngawur ini lah, mulai
Langsung buka apa saja itu nak bingung aku. Belum malam kan? Iya ya. Belum malam. Jadi kajian itu langsung bisa. Rasul itu pedagang. Berarti habis basmalah jangan lupa baca selawat. Termasuk ketika sowan itu. Jadi beliau setiap tamu itu disuguhkan dengan Ini. gini. Teh, jahe, Teh, kopi, jahe, Ini maksudnya cak mana Zat? Kopi, sudah kopi, jahe. langsung dicemplungi jahe be? Ya, Maksudnya jahenya ini direbus dulu apa enggak? rebus. Oh, jahenya sudah direbus saat ini. Insya Allah. Nih, mantap. Kita Ini jarang ketemu nih. Ini kopi Ada ya? kopi, Zat, dikasih jahe. nah ini teh dah. Itu teh, diinjuk jahe. Jahe. Bukan cak tahunya aku hobi ngopi ini. Sebelum antum datang, itu sudah dibaca semua tentang antum itu. Emang kalau lah sudah ulama ketemu ulama beda. Kajiannya tinggi. Ulama. Ada tapi ada nah ya tidak apa-apa kita stop dulu yang tentang dagang tadi tapi apa lagi malu ada ngomong aku tidak percaya dengan ulama aku percaya dengan kiai nah maksudnya ya saya minta saya ada jelasan biar pemirsa ini tahu beda ulama dan kiai ini nah maksudnya aku tidak percaya dengan ulama percaya dengan kiai nah mana kajian Kiai itu sebutan atau bahasa bagi masyarakat untuk menyebut seseorang yang konsis, istiqomah, Oh. bidang agama, itu ya membina umat, hmm. terus mengayomi umat, maka masyarakat menyebutnya kiai, ustaz. Kalau ulama itu memang dari bahasa Arab, memang dari alim, orang yang berilmu. Berarti termasuk Habibie berilmu dalam bidangnya maksudnya Jelas. boleh dikatakan ulama juga ya Bisa jadi kalau Oh. dari bahasanya, tapi yang kita pahami itu cenderung pada keagamaan. oh iya nah kalau yang ngomong aku tidak percaya dengan ulama aku percaya dengan kiai itu tuh mungkin salah baik ini bang kan kebenaran ada mungkin kebenaran Itu mungkin oknum-oknum Ah. yang mungkin belum memahami itu. Sebenarnya kiai juga bagian dari ulama itu. itulah iya masuk akal Jadi jahe ini luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Kekuatan di situ, kesehatan Di sini. yang ada di jahe. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Tinggal kita saja yang seringkali belum menemukan tentang itu gitu ya, karena memang kurangnya ilmu kita. Padahal semuanya sudah ada. Masya Allah. jadi Tat, jahe ini pengalaman saya karena aku ini kan mohon maaf pemirsa jadi aku ini belajar sekarang ini ternak burung jadi diajari oleh kawan Ternak burung. ya ternak burung murah jadi diajari oleh kawan ketika ngocek jahe kulitnya jangan dibuang Tat jangan dibuang kulit-kulit itu dimasuklah tempat Makan burung. enggak bukan makanan burungnya Apa? jangkrik Oh, jangkrik. jadi jangkrik makan jahe ketika lah masuk dalam tubuh jangkrik tadi ketika dimakan burung murai itu nah akan bagus untuk murai Suaranya. bukan suara gairah untuk kawin Oh, iya. nah itu dulu dan setelah aku lakukan Baru alhamdulillah ngerti aku, iya. setelah aku lakukan setelah anak lakukan alhamdulillah memang burung itu laju ngomong tuh ya pecinta lah sama itu. Iya, becinta. Sehingga bertelur dan alhamdulillah dia bisa meletas Banyak berarti Ustaz setelah dia makan jahe tadi tuh. ya alhamdulillah sampai belum kucing. belum ini sila tuh belum akan sekarang baru ngasih lah baru meletas apa kan itu mudah-mudahan lah kalau ada Amin, antum amin kan ya Allah. itu kulit isinya tadi diperas ini kan Jadi Ustaz, bukan cuma burung, bukan cuma jangkrik. Antum juga kalau mengkonsumsi jahe kuat lahir batin. Masya Allah. jadi anak tadi tuh Dengan ada kekuasaan tersirat Allah. kan ada tersirat untuk surat bayi burung lagi cah itu apalagi Apalagi manusia. Iya. Iya, kalau dihubung ke manusia
manusia laju kaki Ustaz Edi. Lagi nerapkan lain-lain kan, ya kan itu. Wah, caca. Jadi fungsi kulit itu dat. Jadi tidak intinya terbuang kita kulit harus itu. banyak konsumsi jahe. Jahe. Ya. Cuma dia ada jahe merah, ada jahe putih. Dat. Ini apa bedanya, Ustaz? Jahe merah dan jahe putih itu? Sampai sekarang anak juga belum paham, tapi kalau di daerah kami bilang jahe merah itu jahe padi katanya. Jahe padi. Jahe putih itu apalah namanya. Cuman banyak dibuat uang untuk jualan-jualan seperti ini. Katanya jahe merah lah yang lebih banyak fungsinya. Iya. Udah, kita kembali kepada tadi. Tat, yang berdagang tadi. Pedagang Artinya tadi. bismillah, setelah berdagang alhamdulillah itu disuruh nian. Kalaupun ada di dalamnya bumbu-bumbu yang tadi doa tadi, lebih diboleh lagi betul. Salawat ya. Nah yang tadi itu Tan, ketika kita masuk doa Nabi Sulaiman tadi, ternyata ketika ditiup itu, menurut kajiannya, orang lain tuh memandang dagangan gitu lebih menarik. Masuk lagi kira. Jangan dia nak macam itu. Kajiannya bab lain dari manusia. Jadi berdagang itu harus niru Rasulullah. Ya. Yang bagus dikata bagus, yang buruk dikata buruk. Kalau kata Ustadz Azami itu, zaman dulu ada yang jualan kudo. Yang kudo tuh. Ketika nak beli kudo tadi itu kan ditanya dulu, ngapa puranian kudo nih? Diceritakanlah cacatnya kudo nih cacatnya ini. Dia ini ketika perang ngebut berlari ngerem dewe. Uji tadi itu kan. Ada nian itu. Ada nian ngerem dewe Ustaz. Lah mulok laju ngerem dewe awak tubuh nak perang kan. Men maju nanggung. Kan. Yang kedua kudo ini kadang menuang lagi nyumput dia mekik. Kudo tadi itu ketahuan. Nah, inilah kelemahannya menju Azami kan ya kan. Hubungnya ada sanatnya jelas kan nih. Sanatnya nyambung kan. Ini orang sosialita tapi tidak bersosial dengan media sosial. Jadi intinya harus diomong. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, saya terkesima ketika ada guru saya bilang itu tentang keyakinan ini. Ketika dia seorang ulama, orang kiai lah tadi, jadi ulama kiai ini dipadu ke biar kena kalau kan, kena dibeda oleh kawan pula mana ulama mana kiai. Ini seorang yang alim tapi hidupnya agak miskin lah. Ketika itu dia muridnya ngomong, muridnya Ustaz ini, apa yang nak kau pinta kepada Allah ni pasti Allah kabulkan. Tapi kau ni khawatir aku, alang saru hidup ini. Uji ulama tadi, aku ini tidak cinta dunia, tapi aku cuman berjalan apa adanya baik, aku ingin Allah. Nah sekarang bukti ke aku nak berpinta dengan Allah, dinjuknya. Sekarang bukti ke guru, yang nak kamu pinta tu pasti dikabulkan. Nah sudah kalau macam itu, kau naknya buktikan, murid tadi siapkan karung, 2 karung maksudnya. Untuk apa? Pokoknya kau melok aku. Jadi meloklah dia pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar tat, mungut kurma yang dibuang-buangnya busuk-busuk itu tat, dimasuknya karung penuhlah 2 karung tadi, dipikulnya berdua tadi. Nah ini kemana kau ini? Semuanya kau melok aku, ikut aku. Dipergilah ke pasar sebelah. Setelah di pasar sebelah, dibukanya karung itu, nah dibebernya. Kamu bingung, ini apa ini? Ini kurma. Ini kan busuk. Iyo, nah mana nak makannya? Kamu tuh mana jual kamu yang busuk? Ini kurma bukan untuk makan. Jadi untuk apa? Untuk segala obat. Jadi obat sakit mata, ambil colet, baik. Obat tangan ini pengkor, jadi kusuk, baik. Kaki, baik. Akhirnya tadi dibeli wong sehabisan, teko karung itu dibawa balik, dikikis. Nah untuk obat tadi. Akhirnya gurunya ngomong, "Macam mana? Kalau aku berkendak, kalau macam itu kita ngambil karung lagi, ngambil lagi itu. Kita jualan lagi." Jadilah gurunya. Aku cuma nak bukti baik. Kalau aku nak berkendak dengan Allah, yang busuk lagi, bermanfaat dan laku. Nah, jadi baru percaya murid tadi. Oh, benarnya. Coba tak ada cerita lagi tentang membangkitkan semangat.
Biar kadang-kadang wong nih ngomong, berhenti lau dekat dengan Allah ini. Caknya sanu tuh saru wae. Iyo, lemak lau wong di pinggir jalan tuh nah. Cak ngadang-ngadang matahari itu kayu-kayu. Nah itu mana kita? Coba tapi semangat pada kawan-kawan kita ini kadang-kadang kita nih iman kita nih kalau turun naik tak. Oh, Ustaz Tadi Edi. tak. Aku lagi makan banyak. Tadi tak. Lagi makan kebetulan. Bisa Langsung Yusuf, saya alami. Ini oleh-oleh dari Palembang. Saudara-saudaraku, Ustadz Edi ini baru saja mengikuti kader ulama dari Majelis Ulama Ya Allah. Indonesia Provinsi Sumatera Allahu Akbar. Berapa hari ini, jadi memang masih kinis-kinis, masih segar, masih banyak ilmu yang didapatkan dari Palembang, dari para kiai, orang-orang yang berilmu, mungkin bisa berbagi lah. Mumpung ada Ustadz Ali ini, Betul. melalui channel Ustadz Ali ini. Silakan Ustadz Edi. Jadi saya tadi sudah menerangkan sedikit tentang yang kudo. Sekarang tinggal Ustadz Yosef lagi melanjut ke masalah ini ke jenjang berikutnya. Aku lah nyerita tentang orang ulama tadi. Jangan khawatir berdekat dengan Allah. Betul. Walaupun kejenguan ada orang yang miskin, ternyata kan kejadian seperti itu. Jadi ternyata yang masuk surga ini bukan cuman orang-orang yang serius be. Jadi di zaman Nabi diceritakan bahwa orang-orang yang seneng humor pun jangan dianggap mereka ini bakal masuk neraka. Ada sahabat Nabi itu yang hobi nian beguyon. Setiap Nabi nengok dia tuh lah sudah tertawa tuh lah Nabi itu kan. Nah, Rasulullah tahu gak lo kan siapa wong itu kan? Belum tak? Ada belum tahu. Kan ada uji kami tadi. Iya, kita ini tak tahu harus sebut. Pas tersebut tetangga kawan. Itu. Ya terus kalau nak disebut nama wongnya sebut sama Nabi itu. Kiai pamilan nelpon pula. Sebentar saudara, ini kita lagi ada yang mau pamer, teman kita yang lagi di Jakarta. Orang kaya di Lubuk Linggau yang lagi jalan ke Jakarta. Beliau sepertinya lagi nelpon saya di live ini. Beliau ingin pamer keadaan beliau yang ada lagi di Jakarta. Jadi sebentar kita break dulu ya. Kita break dulu sebentar, kita dengarkan orang kaya yang lagi jalan-jalan di Jakarta mau pamer kekayaannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita kan sekarang lagi apa ini? Lagi live bersama Ustadz Ali, Ustadz Kiai Haji Azami Johani, Ustadz Yusuf Haryansa, Masya Allah. Dan hari ini kita lagi dapat telepon juga dari teman kita orang yang kaya yang lagi jalan-jalan ke Jakarta, dan dia sepertinya nelpon mau pamer kekayaannya lagi jalan-jalan. Maka mari kita sama-sama dengarkan kepameran beliau. Allahu Akbar. Mesan ayam bakar. Ini lagi mesan lauk ini ya. Iya. Bukan namanya. Tat, jangan-jangan lauk apa lagi nak? Ini nak, ini Ustaz. Disajikan ini Ustaz Asami. Barakallah nih ya. Itulah kalau belum jadi wong kaya tuh sajiannya Indomie itu lah. Amin. Pacak beli tanah 5 hektar di Muratara, bangun pondok pesantren. Ustaz Edi. Tadi. Ya. Kalau mau buntu tuh gelangnya kayu-kayu gede ini. Tapi kalau mau duit kapan? Lokal. Dia nak jari kaki itu. Amin ya Allah. Amin. Nah itu cara berduit. Kalau butuh kayu-kayu Edi gelangnya. Kalau ke Jakarta dia jangan ngambek ibae, Iya. balik oleh-oleh minimal 3 gelang. Pan gitu kan pan mare.
Nggak usah lali pesan dah. Tat, oleh-olehnya Tat, oleh-olehnya. Indomie wong miskin tuh enak. Iya. Jangan ngamboi terus, oleh-oleh itu dibawa. Ya namanya mie itu mana? Pancing mah. Berdosa ngamboi terus tak bawa oleh-oleh. Kazami yang berdosa Ustaz Edi bukan aku. Ustaz Edi lah banyak nih dosanya dem balik kamu. Orang aku telepon urusan wong karo. Hai dem. Jalan ya. Ya lanjut. Iya, lanjut. Jadi cerita Terus kata yang sahabat Nabi tadi Tat. Enggak apa-apa. Sahabat yang besar. Agak panjang pula live Memang, ini. ya, mungkin kajian kami ini terlalu panjang. Karena saya nyadari selama saya buat konten, konten saya mungkin 10 menit, 7 menit. Kali ini saya tantang bagi pemirsa untuk lebih tayangnya lebih banyak. Karena saya kekurangan jam tayang. Subscriber sudah banyak tapi Dak ini agak dekat-dekat dak. tidak dekat. Jadi di zaman Nabi itu ada juga sahabat yang lucunya minta ampun. Setiap Nabi ketengok dia, pasti Nabi itu tengok giginya, Ustaz. Allah. Saking kelucu wong itu. Belum ngomong. Belum ngomong, asal Nabi lah tertengok dia, Nabi itu sudah tersenyum duluan. Ya Allah. Sampai dikabarkan kelihatan giginya. Sampai kelihatan giginya, saking kesenangnya Nabi itu. Ketemu yang lain tidak sebegitu bahagianya Nabi. Namanya Nuaiman. Namanya Nuaiman. Namanya Itulah dia Nuaiman. pikir aku salah sebut. Tidak tahu tersebut Nurul Iman. Ya kalau habis Arabi Fari. Nah iya. Ternyata wong Nggak tahu namanya tuh Nuaiman bin Rafa. Ya Allah. Beliau tuh luar biasa. Coba ulang sama namanya tadi. Namanya sama. Nuaiman. Nuaiman. Nuaiman bin Araf. Rafa. Ya. Jadi Nuaiman ini kan Allahu lagi Akbar. nengok saat lagi berjalan nengok ada rombongan. Dia hadir nyengok kita malam ini cerita tentang beliau terus. Jadi ketika itu Nuaiman lagi saat itu sahabat Rasul Umar, Ali kan lagi duduk di depan rumah Nabi. Nah, Nabi ini tadi kedatangan tamu bawa unta tuh besar nih Ustaz. Mahal nih unta itu. Iya, iya. Nah, kata Umar sudah kebat di batang kurma itu baik katanya kan. Nah, sekarang kata ini Rasul ada di dalam, silakan bertamu di dalam dengan tenang. Kami akan menjaga unta. Unta tuh lagi kebat di dalam ngobrol. Datanglah Nuaiman kan ujinya ngomong. Kata Umar tadi, wah enak nian ini kalau kita makan daging unta Nuaiman ujinya. Kata Umar tadi itu kan. Uji sahabat Ali tadi, iyo nian ini kan. Wih ini kalau kita makan daging unta ini enak nian katanya ngomong kan. Tapi dak hati yang nak dimakan ini ada Nuaiman ya. Jadi Nuaiman tuh nengok kan, itu unta katanya kan. Iya. Nah, sudah kita sembelih be katanya. Ayo laju laman kamu beraninya. Nian, kamu yang nyuruh. Iyo nya sembelihnya oleh Nuaiman tadi itu. Unta ini tadi, unta tamu Rasul. Unta itu tunggangannya. Sembelihnya. Apa disembelihnya tak kejut Umar tuh tak tahu pikirnya bercanda main Nuaiman. Tak tahu disembelih nih ya. Ketika disembelih tadi ngomong, "Kamu nyembelih ini Nuaiman?" Iya nya kan. Yang nyuruh kan sahabat Rasul Umar katanya kan. Iya tapi ini punya tamu Rasulullah ujinya. Nah, aku enggak tahu ujinya berdebis berlari dia. Berlari dia. Berdebis berlari dia. Allahu Akbar. Jadi ketika tamu nak keluar, nak balik nengok unta dia lah mati. Lah disembelih je. Siapa yang nyembelih ini? Nuaiman aja. Wah, kemana dia kan sudah kabur. Ayo kejar dia. Oh, kejar lah. Nuaiman tadi ketika berlari tadi nengok wong lagi gali sumur. Lagi gali sumur tadi kan ngomong, boleh tak aku masuk ke dalam sumur kamu nih? Kata yang tukang gali sumur tadi, Iya. boleh katanya ngomong kan. Saya kasih kamu uang kata Nuaiman. Tapi syaratnya do. Siapapun yang lewat sini kalau dia nyari saya, omong kamu ndak tahu, ngomong kan. Oh, macam itu katanya. Oke lah kata wong itu tadi. Bener katanya, ndak ngenjuk tahu wong. Iyo, ndak ngenjuk tahu wong. Sekalipun Rasul, iyo uji dia.
Diam oleh Somor. Sekalipun Rasul yang nanya, yo aku udah ngejuk tahu kan. Masuklah Nuaiman ke dalam Somor tuh. Ketika Nabi lewat, nanya dengan tukang Somor tadi. Kamu nengok Nuaiman enggak? Nah, ujinya dia lah berjanji dengan Nuaiman. Tidak bakal nak ngejuk tahu. Tapi posisi yang nanya nih Nabi, sedangkan dia sudah ngomong. Sekalipun Nabi yang nanya enggak ngejuk tahu, yo ujinya kan. Nah, akhirnya dia ngomong itu kan jawab pertanyaan Rasul tadi. Nuaiman kesana ya Rasul. Nuaiman lari ke sana ya Lari Rasul. kesana, lihat. Mukanya ngadep gitu, tangannya nunjuk ke Somor. Jadi istilahnya tuh ada kebenaran juga ya. Iya. Akhirnya muncullah Nuaiman tadi. Nuaiman kata Nabi, "Ngapa kamu menyembelih unta tamu saya?" katanya kan. "Ya Rasul, aku enggak tahu ya Rasul," katanya kan. "Saya disuruh oleh Khalifah Umar. Kalau Rasul enggak percaya, tanya langsung dengan Umar," katanya kan. Ketika Nabi nak nanya dengan Umar, berdebis lagi, berlari lagi. Nah, ternyata apa kata Rasul? Nuaiman ini akan bersamaku dalam surga. Allah. Karena dia membahagiakan orang lain, membahagiakan sahabat. Nah, bayangkanlah, bahagiakan orang lain tuh bisa masuk surga tadi kan. Menurutnya. Oh. Nah, lanjut ketemu kajian puasa Nabi Ibrahim. Nah, yang tadi kan. Ketemu lagi lah juta. Iya. Jadi intinya memang kita tuh harus belajar sekarang ini membahagiakan orang lain. Karena kadang-kadang kita tuh merasa ya apa ya? Kita ini kan kadang-kadang ada saatnya junek juga kan, butuh juga dihibur. Istilahnya ngomong kan, lagi junek, lagi suntuk, butuh dihibur, butuh di ini. Di zaman-zaman Sakit apa? zaman mana? Tenggorokan Sakit Para pemirsa, para pemirsa dimanapun saja berada, ternyata saya dulu punya guru namanya Habib Umar Sahab almarhum yang meninggalnya di Mekah Mukarramah. Dia juga wali Allah ya. Dia ahli tari sebenarnya. Ternyata hari ini, malam ini saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya yang jago petari juga. Ini baru Saidi nih punya tari. Belum Ustaz Sami, belum Ustaz Yusuf. Ya ternyata ya mungkinlah bertemu dalam kebersamaan saat coba Ustaz, kira-kira Ustaz ke arah tari tadi. Cerita ini kan beliau sudah ceritakan tentang sahabat Rasul kan. Memang humor itu Ustaz, bercanda istilahnya. Kalau bahasa Inggris itu melorei. Bahasa Inggris. bahasa Inggris kesono. Bahasa Jepang belege. 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 Melorei bahasa Inggris. Belege, belakar, belege ya. Ya. Terus belece ya. Oh, ini kayu nih bahasa itu. Itu dalam Islam mubah. Boleh. Oh, dalam Islam mubah. Selagi dalam koridor-koridor yang baik, istilahnya tidak menyakiti, tidak maksiat, tidak berbohong Atau mengandai-andai menyamakan orang itu dengan aduh kalau kamu cak si anu. Iya. Enggak mungkin itu mengolok-olok itu. Umpamu tadi, umpamu kan. Cak kami lah. Kadang gemuk ini kan gemuk, wih kau ni cak gajah, boleh datang itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Kau ni cak gajah, digelar lah, ali gajah, usuk gajah, Tidak boleh. Tentang badannya gemuk, maksudnya kan? Tidak boleh itu ya? Tidak boleh. Jadi melakukan seseorang dengan lakup yang tidak baik. Maka Apalagi dulu, yang bersangkutan itu maka tidak dulu senang. seorang ulama, mohon maaf dia lah sudah almarhum, namanya Dr. Kahau Gajanata. Dia juga senior aku ya, karena dia tamatan dari Qurania dan aku juga tamatan dari Qurania. Dia ceramah gini tak, namanya kan Dr. Kahau Gajanata. Dia bilang kamu di pernikahan kamu jangan sekali muat nama anak kamu tuh nama binatang. Benar. Ya bingung. Ya. Kenapa namanya baik Gajanata? Namanya Gajanata. Oh, Gajah Nata. Tapi dia ngomong mungkin aku lupa gitu kan. Dia tidak ngomong jangan seperti saya ngomong kan. Oh, mungkin cak itu. Iya. Jadi ngomong jangan sekali-sekali kamu membuat nama kamu anak nama binatang. Dia bingung. Lah, namanya kan namanya ya gajah kan. Ya terus tak selingan lah itu. Selingan lah itu tuh. Iya, manjangkan konten. Terus Yang mana tadi? yang janganlah memperolok-olok dan kemudian
belegek, belecek, berkelakar, Ya, ya. lucu adalah hukumnya mubah. Ya. Berarti pelawak tuh mubah juga ya? Tergantung Selagi lawannya. tidak melanggar nilai agama, ya dibolehkan. Tidak melanggar NKRI. Nah, Tidak melanggar NKRI, tidak Sekarang. melanggar agama. Melanggar agama sebetulnya biasa. Melanggar NKRI itu masuk penjara. Masuk penjara. Karena NKRI itu harga mati. tak? NKRI harga mati. Kita hidup di negeri ini. tak? Tapi memang benar itu, tidak boleh Jadi kita manggil. ibarat tuh Basing-basing. sebagian daripada iman itu cinta kepada tanah air. Kalau kita kita lah di sudah- mau Edi, panggil Edi. Iyo. Jangan dipanggil Edot. Jangan. Tambah lagi manggil Bandot. Tapi di dusun macam itu. Nah ini yang Farida kadang-kadang dipanggil Idut, Abdullah dipanggil Dole. Dolet. Iya. Padahal dalam Quran surah Hujarat ayat 11 itu kan jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumun min qaumin. Nah, sudah itu lagi dalam ilmu mahfudzat la tahtakir man dunaka falikulli syai'in majid. Tapi kalau kita nasihat orang dusun, lah aku udah ngejek dah panggilan sayang aku itu tuh. Panggilan sayang. Panggilan sayang Uji. Dusun lah, udah ngejek. Dia itu Panggilan sayang ini aku. tak selagi yang bersangkutan itu istilahnya Ikhlas. menyetujui. Nah itu. Panggilan itu juga tidak berbau maksiat dosa. Iya. istilahnya. Dia senang ya. Sila. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang bersangkutan tidak senang jangan. Oh Jangan jangan. manjung makaro. Betul bukan mubah lagi kalau macam itu. Lokak ngasih Aku mandau. manggil antum misalkan. Hmm. Aku panggil antum gajah. Umpama kan, kena badan gemuk kan? Iyo. Nah, kalau antum tidak senang tidak boleh. Iyo. Tentang kurus dipanggil, woi tengah Masuk sering. penjara itu dilaporkan. Nah, so, pencemaran nama baik. Pencemaran. nama baik. Pencemaran pemanggilan baik. Mm-mm. Tapi nak memudahkan uang cara nyari kita macam itu. Kebenaran di kampung tu banyak nama Yusuf kan. Masih Yusuf mana je? Nah, Tapi dia omong memang- kalau, Yusuf. Ya, Yusuf mana kau tu? Nah, dia omong kalau Yusuf gelarnya ini. Oh situ rumahnya. je. Tapi di Palembang juga tak. Di akunya kan tidak jauh tinggalnya waktu di Palembang kecil-kecil kan di kampung hilir kan. Tidak jauh dari kehidupan orang para habaib kan. Baik. Banyak gelar-gelar mereka itu. Kebenaran umpamanya umahnya besar cak tongkang, dia omongnya Umar mana Umar tongkang. Umar Tongkang, Kena umahnya besar tadi, Cak Tongkang. dia tak tongkang itu. Terus bergelar-gelar galau mereka itu. Iya. Tapi benar je sekarang ini selagi wong tu senang dipanggil, Enggak apa-apa. tak apa-apa. Iya. Cak kamu tadi nak manggil Iya. orang kaya je kamu tadi nak. Oh. Masa kamu tersinggung, ayo aku ni belum kaya. Oh, kayo. Iya, Iya, tapi dah, ya. doa. Oh. Doa Orang itu yang penting. orang kaya mati, Orang orang miskin. miskin mati. Jadi yang mati itu orang kaya dulu, orang miskin lagi. Iya. Orang miskin aja itu kalau di lagu itu kan. Kadang apa? Kalau yang ngali kuburan orang miskin. Orang miskin. Angkat jenazah orang miskin. Nah Yang itu ya. mati ya, orang miskin. Jadi orang miskin mati, orang kaya mati. Udah galak orang kaya. Ngali Yang kuburan ngomong gak galak. kayo ke siapa? Iya. Makanya orang kaya dulu suruh mati. itu Oh, lama. jadi orang miskin ini ya. Itu lama kau antum sampai hari ini tidak kayu-kayu. Karena Allah masih sayang. Jadi tadi zaman Nabi Musa itu ada dua orang datang kepada Nabi Musa. Pada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa. Satunya ngomong ke Musa, aku ni lamalak miskin ni Musa. Aku nak pengen jadi orang kaya. Tapi ingin jadi orang kayo. Nah kau ngapo? Aku ni lamalak jadi orang kaya. Ada pula je itu. Malah jadi. Ada di linggau gitu tadi. Belum ada. Aku lamalak jadi orang kaya, aku nak jadi orang miskin. Nah gampang, uji Nabi Musa ngatur tuh. Saya membalikan telapak tangan baik. Ya macam mana ya Nabi Jadi yang Musa? si kok bosan kayo, yang si kok bosan miskin. Yang si kok bosan miskin. Uji Nabi Musa, kau miskin kan? Yo, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kau banyak bersyukur, insya Allah kau akan kaya. Maaf baik aku nak bersyukur kepada Allah. Aku selamu-lamu, jak lahir sampai sekarang miskin, nak bersyukur. Penting di Nabi Musa. Nah kau mana? Aku lah malam jadi orang kaya, nak jadi orang miskin. Ya sejak ini jadi Nabi Musa banyak-banyak kau udah bersyukur. Nah, ujung itu udah galak, aku belagu jadi. Aku nak bersyukur terus. Nah, kesimpulan dari obrolan itu, Nabi Musa, kau baliklah jadi orang miskin pula.
kau balik lagi di orang kayu. Lama manu lah. Kan tadi di rumah. Kalau kau nak pengen kaya banyak bersyukur. Kau nak pengen miskin jangan bersyukur. Tapi kamu tidak galau-galau. Sudah baliklah kau jadi orang miskin, baliklah jadi orang kaya. Itu kisah tentang. Nanti berubah Iya, maka artinya mau nak jadi orang kaya ini banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Enggak Jadi ada miskin. miskin lo. Mana jadi miskin? Punya motor siko bersyukur jadi dapat. Alhamdulillah. Punya mobil siko bersyukur bini itu hormat dengan kita baik, pikirlah kamu. Aja nambah kita ju. Kalau kata Ustaz Ami, nambah kasih sayang. Oh, nambah kasih sayang. Tambah keberkahan. Nambah keberkahan. Nambah duit belanjanya. Nambah dulu. Jadi aku kemarin tuh kan pas datang hadir di subuh Jumat ya, di masjid ini, Masjid Agung Masjid Agung Bari. Al-Bari. Itu di situ Ustaz ini Atik yang ceramahnya. Ketika sudah ceramah tuh kami berkelakar tentang rambut uban Rambut uban. tentang uban lah uban. Uban, Karena aku uban. uban juga kan. Ustaz Ali nggak ada kalamannya. Coba buka mana Uban? Ada lah uban. Nggak, buka Karena dulu topi. aku sudah meninggalkan dunia hitam. Dunia hitam. Iya, lah meninggalkan dunia hitam kan. Masuk ke Berkah, dunia putih berkah. ya. Dan juga putih kan. Jadi, Jadi uji kawan itu KPI kan aku nih putih janggut nih aku senangnya. Tapi nya boleh juga di pikop. Jadi saat atik tapi pikopnya ya henna tentunya. Kayak putar henna berubah merah gitu yung. Alga cowboy Ustaz ini laju. Ternyata aku dapat ilmu juga untuk menjelaskan pada orang lain. Kalau memang itu sunnah Rasul, rupanya henna itu dia merah juga tidak jadi masalah. Rupanya Tat, wong Islam itu jangan kejumaan tubuh Tat. iyo harus nampak muda dan gagah. Iya, karena menlah beban katanya tua. Tua. Nah, lah benar kudu udah macam. Jadi uang memandang Ustaz tuh, wis gagah, Iya. tegap, manis, ganteng. Hidung masih rambutnya tak ubah. hidung mancung cak Ustaz Iya, Ali. rambutnya Kan banyak orang ngefans. Iya, itu. iya, rambut tak ubah. Kami ini mancung ke dalam. Ini yang susah nih. Tak boleh balak di sana jadi. Oh, Ada cewek pakai baju Pertamina. Memang panjang lah cerita Habib lah cuma. Udah, hidung dah selidang mancung. apa? Hidungnya? Dia dah jauh betina hidung mancung. Pegawai Pertamina tu Iya. dipanggil jo. Dek. Iya. Hidung tu selidang. Marah lah dia kali. Mancung nih kan Ustaz. Bung beli bumi, kita kan kaget kan. Selangor dia. Iya. Tapi jangan salah. Di Selangor, Tat. Di Selangor itu banyak keturunan India. Halaib juga juga. Tapi pertanyaan tuh kan nguji kejujuran dia Ustaz. Dia tuh jujur apa tidak aja itu kan. Kalau dia ngomong- Sebenarnya kamu tuh ini menarik perhatian. Iya, menarik perhatian. Ahli perhatian. Iya, benar. Sama cak kita kan ketika kita lewat di satu perkampungan, dasar nak kenal dengan dia tuh, dek abang nanya dek, di mana lah alamat kakak itu? Pada seduh sunanga tuh dak kati namanya. Kakak hati namanya. Kapan terakhir? Kuliah di mana? Kuliah di mana terakhir? Ya Allah. Nah, Jadi terakhir jujur tuh penting tapi Tat. minta nomor handphone. Saya pilih balak. Harus jujur. Cewek-cewek sekarang ini harus jujur Ustaz. Kebanyakan cewek-cewek sekarang banyak dak jujur Ustaz. Tapi Alis mato dak jujur, bulu mato dak jujur, bibir lah dak jujur Ustaz. tadi jangan salah, kadang kejujuran itu membawa malapetaka juga. Ya, ada juga. Oh, kejujuran itu tak. Ini ada sebuah Dikejar maling. No, ada Dikejar. sebuah kisah tak. Oh. Kita ini kadang-kadang ketika kita membawa rezeki ke rumah ya, yang orang rumah tak tahu gaji kita berapa itu kan, mungkin dia lah tahu gaji kita umpama 1 juta lah. 1 juta. Tapi ketika kita berjalan dapat anggap dapat Seseran. duit temu di jalan lah anggap Ah, ya. dapat 2 juta. Ternyata setelah balik kita tadi nak bangga dengan rumah tadi kan, ya kita tunjuklah 1 juta. 1 juta. Dia nerimo baik, dia nerimo karena kan ini kan di luar ini kan, di luar dugaan dan rencana. Iya. Wih, alhamdulillah nih kak dapat duit ini. Karena suami ini ngerasa nak lebih jujur lagi. Lah, jujur lagi. Ngomong besok paginya, dek sebenarnya bukan 1 juta duit itu. Lah berapa kakak tuh dapat dulu? 2 juta. Kemana 1 jutanya? Aku tadi mampir ke rumah ibu. Duanya, rumah ibu cak susah senang itu kunjunglah 1 juta. Puji bini, ngapa dak kunjuk kalau Lah merajuk bulo. padahal kita ini ngajak di bapak halo. Kalau benak sama-sama ke surga. Alhamdulillah. Ketika ngomong ngapa dak dinjuk galo, itu marah. Mana itu? Menuju aku asumsinya
setengah ada terima. Iya. Padahal kita ngejuk sejuta tidak ngapa-ngapa apa. Berarti kita harus nyari istri yang bisa ngomong yang ini tadi kan dia ngapa dia juga lo? Iya. Berarti kita harus nyari sikok lagi istri yang ketika kejadian sama dia bisa ngomong, dia tidak apa-apa, ya alhamdulillah kalau memang ibu sudah dikasih. Itu janji awal Tat. Kalau lah sudah berjalan, lain Ya. pula sama Pak. Nah artinya kejujuran itu kadang-kadang tuh bisa juga membawa manfaat juga sebenarnya. Iya. Tapi zaman Tapi dulu, bohong nggak boleh, mana lagi? zaman dulu itu ya siapa namanya? Yang ketika Khalifah apa? Yang lucu tuh Abu Nawas ya. Harun Abu Nawas. Harun Ya, Ar-Rasyid Rasyid. kan. Jadi Abu Nawas ini kan ringam nengok buang sekampung-kampung ini hobi nian berbohong kan. Hobi nian berbohong. Jadi Abu Nawas ini tadi nengok wong kok berbohong kalau tuh. Jadi dia ketika ada mau lagi ngumpul-ngumpul tadi Ustaz, datang dia ke situ. Katanya, "Wahai para saudara-saudaraku, alhamdulillah," katanya. Kenapa? Alhamdulillah dari peci saya ini ketika ditengok bisa nengok surga, kata Abu Nawas. No. Wih, uji wong benar Abu Nawas. Iya. Yuk, dilepasnya peci oleh Abu Nawas tadi kan peci. Minjem peci kamu Ustaz. Iya. Pinjam dulu. Oh iya sudah pinjam ya. Biar ceritanya tuh Biasa. pas nih ya. Ceritanya nyambungnya. Jadi Nah, oleh lanjut Abu Nawas gimana, dilepas Bang, kan. Ketika dilepas tuh ditengok oleh Abu Nawas tuh tertawa Abu Nawas. Ngapo kata ngomong ini kan, ngapo benar dekat galo. Ya Allah katanya, alhamdulillah ya Allah, aku hidup sudah diberi kesempatan untuk nengok surga ya Allah. Ujar Abu Nawas. Ya Iya. Allah bidadarinya cantik-cantik kata Iya, Abu iya. Nawas Oh, tadi itu. Manjang laju. Kalau kata Ustadz Baron tuh, Ya, lagi ke bidadari itu. ujinya ngomong, aduh apa buah di bawah, akar di pojok. Menurut Ustadz Baron cerita tuh kan. Jadi sampai ditanya tuh pohon apa tuh tak? Akar di pojok, buah di bawah. Iya. Saking kewalang nak bohong. Saking kayak ini kan. Akhirnya selesai itu ngomong, kamu bohong Abu Nawas. Tidak, bisa nengok surga dari balik peci aku. Tapi ada syaratnya. Kenapa? Yang bisa nengok surga dari balik peci aku cuman orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang tidak beriman dan bertakwa tidak bisa nengok. Wah, akhirnya siap Mas, aku nengok, gitu kan? Tengoknya. Ditengok lama, kok dapat apa-apa. Tapi dia ingat yang bisa nengok cuma wong beriman bertakwa. Ayah aku ini kayak dikata wong sedosunangan tidak beriman Iya, bertakwa. lanjut Milu dulu. tak tahu dia. Wah, ayo, ini dia kan. Ada nian surga. Caca-caca aja. Ala ke belaga bidadari dia. Iya, Besar tinggi Iya, putih, iya. hidung mancung Iya. kan. Nah, jadi akhirnya banyak yang bohong Ustaz. Terdengar kabar sampai ke Harun Ar-Rasyid panggil Abu Nawas, ngapa membuat kacau geger dunia persilatan. Iya. Mana Abu Nawas buat geger dunia Inilah persilatan. jago nih ritualnya. Malam ini dites memang jago betarenya. Ya terus Jadi ketika sudah duduk di depan Harun Ar-Rasyid tadi ditanya, Abu Nawas, sesuai berita yang beredar nih aku dengar katanya dari balik peci kau tuh bisa nengok surga. Ya benar katanya ngomong. Benar. Dari balik peci saya ini bisa melihat surga. Jangan bohong kamu. Kalau kamu bohong saya penggal kepala kamu. Lah jujur uji dia kan. Tapi itulah yang bisa nengok surga dari balik peci aku nih cuma yang beriman dan bertakwa. Sudah bawa sini peci kau jadi kan. Unjuknya kan. Harun Ar-Rasyid ini. Tengok Harun Ar-Rasyid. Rajo, iya. Rajo, tengoknya kan. Lama dia mikirnya. Ini yang nengok surga dari balik peci ini banyak ada? Banyak katanya. Seluruh masyarakat umat kamu, rakyat-rakyat Iya. kamu tuh nengok gak lo? Lama dia mikir, aku udah tertengok ujinya kan. Tapi nak ngomong tidak beriman. Tidak beriman. Nah, dia rajo, pemimpin. Iya. Kan mana ada rajo galak ngalah kan? Nak menang tuh lah kan. Akhirnya dia bohong juga. Dia bohong. Oh iyo Abu Nawas katanya. Dari balik peci kau ini nampak surga yang begitu indah. Airnya bergericik mengalir. Ya Allah, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Oh iya kan. Jadi Harun Ar-Rasyid tadi tuh milu bohong pula. Laju Abu Nawas tadi tahu terbahak-bahak Abu Nawas tadi. Jadi dia nak nyari orang bohong yang mudah. Ternyata ya Allah, gara-gara pangkat Nah, orang sanggup berbohong. itu makanya. Jabatan, orang sanggup berbohong. Masyarakat karena takut
ejek oleh tetangga kanan kiri sanggup. Makanya Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil nepuk jidat, ya Allah ya Rabbi, ternyata dak rajo dak masyarakatnya hobi budi kali. Makasih Tat, ku balik ke Tat. Allah luar biasa ya. Jadi dulu Sampai melepas. sangka itu kecil saking kesemangatnya. Kena jago-jago betul. Coba jeng ada syukur. Kalau dak macam itu, Coba jeng ada syukur. Hanya orang yang bentak kuat. Hanya mereka kuat. Enggak, aku udah ganti. jadi antum tadi nak nengok uban beliau tuh, cek itu kan, Cek nah, itu. coba buka. Tapi sebentar, men model ini lama macam nengoknya. Memang harus pakai cerita. Tadi kan sekali lewat nih. Iya, men ini tadi tepuas nengok uban beliau. Sama cerita uang bertandang. Ah. Kita ini kan lagi ngumpul, ada cerek kopi yang ngopi kan. Jadi kalau dia tandang kan lahir lah masuk gelas galau kan. Dia bingung binsal, tapi ada cangkir masih ada lah yang kosong. Nak ngomong, bong dak nawar kan. Dia bingung. Akhirnya mulai dia berkelakar kan. Katanya aku tadi datang, ujungnya. Dari mana kamu nih dak? Lagi merso ini, ujungnya. Merso tanah, ujungnya. Tanah aku tuh bayar. Kadang-kadang tuh ini patoknya di sini, lah dipindah uang ke sini. Ah, dia megang cerek tadi tak? Oh, megang gelas. Yang pertama megang gelas. Gelas. Patoknya di sini. Iya. Yang itu megang Cerek. cerek, pindah wong ke sini. Ini nak ngerasa masih ada dah. Masih ada isinya dah aja. Apa diangkatnya dekat malunya nak? Ini kan nak muka nah ini kan malu. Nuangnya tadi. Iya, nak harus ada teori juga. Jadi, nah tanah aku di sini patoknya. Ketaunya, dipindah uang ke sini. Oh, ada rasanya. Masih ada. Dan masih ada dipindah, sudah kakak tuh, nah baru dia ngambil cerek tuh, Nuangnya. nuang. Oh ya Allah. Teknik galau tak, mendekati tekniknya payah, dunia kesilatan itu. Memang seluruhnya itu harus ada tekniknya. Dan teknik itu mahal ternyata. Mahal. Inilah banyak antum cerita. Banyak nih ya Allah. Jadi Nah, kalau dia bercerita tadi mana? tentang Habib Umar Sahab tadi, kebenaran aku ini Oh, iya, mungkin seperguruan dengan Ustaz Ahmad Al-Hafsi ya. Ustaz Ahmad Al-Hafsi kan banyak ada hobi tarik-tarik. Itu ada gurunya nih memang. Kalau pun aku juga ada tarik walaupun salah tariknya atau mana kan mungkin termasuk juga. Jadi Habib Umar itu kalau bercerita apapun yang kita tanya dia jawab. Kita nak nanya Abu Zal Al-Ghifari dari lahirnya sampai matinya pun dia jawab. Tapi dia tuh banyak menengok ke bawah sebenarnya. Walau alam ya kadang-kadang sambil menjam-jam tuh aku ada bacoannya udah tahu Yo. melintaskan luar biasa. Tapi akhir hidupnya luar biasa. Dia meninggalnya bekal ya. Dia meninggal di Mekah dan terakhirnya ketika dia meninggal sudah 2 bulan. Siapa itu? Siapa? Habib Umar Sahab yang di 12 Ulu. Yang termasuk wali Allah lah kan. Jadi kami dulu kalau sering belajar sore-sore kan nyebrang semua kan di rumah dia. Belajar tentang inilah. Salah satu tentang tarik, tentang aku kan. Jadi apapun pertanyaan muridnya dia jawab. Dijawab. Jawabnya bukan main. Macam nonton TV lain. Masya. Itulah luar biasa. Nah, kadang-kadang dapat lagi ilmu dari dia tentang betari. Tapi orang betari ini kan kelakar juga sebenarnya. Iya. Tapi kadang-kadang kita nih kadang-kadang bercerita nih semua kadang-kadang tuh ada yang anak udah juga. Itu pemanisnya. Ini pemanisnya. Pemanis. Ada nih anak udah. Iya. Tapi kalau seperti- yang nyampaikan ndak mungkin orang ndak. Iya pemanisnya. Perlu kan. Humor itu perlu biar nggak kering. Iya. Jadi kalau kita humor itu terasa istilah itu lebih dekat. Mau memahami juga dapat. Jadi memang ada apa dan kadang-kadang memang ada inti-inti yang mereka bisa tangkap dari Jadi tarik cerita. tadi, dari cerita tadi. tadi. Kadang-kadang kan macam itu kan, dari cerita itu mereka bisa ngambil yo inti-intinya. Iya. Kadang kalau kita bawa serius nian, mereka tuh ngantuk. Yang Iya, kedua kayak- yang diomong tidak keruan lagi. Kayak aku kemarin kan cerita di penyampaiannya tuh kan ndak menarik. Tapi kadang-kadang kita cerita tuh membuat owner juga tak. Betul. Ya kan aku ceramah di ibu kemarin sama ibu menjadi sudahlah tak berhentilah karena senang kencing ujungnya. Nah kencing. Ya kalau ketawa ngakak. Oh ya Allah. Nak Kecil gitu laju. Uji. Bebenar bu, ya gitu bebenar. Oh ya Allah. Ya sebenarnya sederhana. Ya gara-gara aku
Betino ini dia aku senangnya kalau suami ini kan yang kata bininya. Kadang lakinya lagi dimain di situ panggilnya balik dia. Sudah balik disuruh mandi tadi lah pakai nandok, bingung lakinya ke pakai nandok kan. Setelah pakai nandok tuh kan kali nunggu perintah dulu. Ngapa uji lebih nih? Ngapa kok pakai nandok tuh? Ya kaki nunggu perintah. Nanti kemana aku nih? Kerja ke situ kemarin. Aku nak bercelana, aku nak berkain. Mungkin kamu lepas kain nandok nih. Nah, ketika aku ngelepas itulah ibu terjering Kemek-kemek. izinnya. Nanti langsung nak kemek aku nih. Allah Akbar, bu, bener baik. Wong cerita nasihat. Kadang kalau terjadinya nyuk kencing, berdosa kalau gitu nih bercerita nih. Tidak, Tat. Dai. Menurut aku itu kalau pandangan yang suzon, Tat. Kalau Iya. menurut pandangan Tapi bagus itu Husnuzon, intinya. bagus. Sebab kalulah sudah suami ini kalau sudah ngandeng kata suami, kata istri ini luar biasa. Sampai nama Waalaikumsalam. Oh, tidak sih kok. Allah Akbar. Ya. Ayo kuamiitmu kan. Agak ustaz goannya kan cerita banyak. Nah, cepat ikut. Oh, ya no. Ya Bu Mati. Jadi udah santai tuh. Ada yang kangen mau lewat. Ya saya Bu. Oh, yang berkah. Tak berapa umur? Umur 70. 70 subhanallah. Oh, ya Allah. Wong nak jangan nauman Ya. Pulang malamnya. Karena hari untuk sakit apa? Mau tidur, wih. Mana sudah? Mau ke malam ini. jadi cek itu. Cek itu ya. Nak wisuda esok. Di. Dia Azhar. Oh. Ini itu nama awaknya, tengah lanangnya, tintil. Masuk ada. Oh, Oh. Masuk. ya. Udah sih kok. Masuk jadi. Kau Baik, ustaz. selamat. Anu, isu ya. Iya. Petandang Ustaz nah. Jadi kalau nomor batu gajah kena waktu tidak asing lagi. Iyo. 4 tahun jadi kuah di situ. Antum tuh lah terkenal bilang itu. Jadi Tat selama jadi kuah itu awak berdoa supaya banyak orang kawin. Amin. Tingkat ngawin wong banyak itu tahu tak gundel. Awas Tep, awas Tep. Loh, HP Tep. Tep di depan kau Tep. gundel. Nah. Awak melaksanakan pernikahan itu yang dengan istrinya itu. Luar biasa Tat. Banyak pahala antum di situ. Woi, aku ini kan mempersatukan yang berserakan, Iyo. menghalalkan yang haram. Masya Allah. Luar biasa. Ahlul jannah. Jadi ada pertanyaan mau situ Tat. Kami ada bini boleh tak nikah? Boleh. Di mana nikah di kantor? Aku bener baik. Kalau kuat ada meninggal, lo kamu bani. Nanti persyaratannya bini kamu aja, mertua aja, wong tua aja, anak-anak aja. Ringan sebenarnya syaratnya itu kan. Ringan lah syarat. Kan syaratnya iya. Berpikir tuh, ada jadi tak buat malah. Ngajak anak, ngajak bini, ngajak mertua, wong tuh. Itu kalau syaratnya ringan tuh kan. Iya. Prakteknya yang berat. Bukan musuh itu. Aidem Tat. Jadi kita nih ya kata ngatu dak baca galau. Jadi pahala antum tuh lah banyak. Iya. Pertama lah nikah kuwo. Oh. Nyegah untuk terlalu banyak lanang ini ngombali tino-tino tadi biar Iya. datang ini ada apa? Jadi selama kepala kuah itu, jadi aku ini kan ketika dia sudah pernikahan, sudah nikah kan, Habis konten. lalain konten ini, campur-campur kan, Mati. biar Termasuk yang kemek tadi, aku aku ingat yang nak kencing tadi itu Iya. dapat pahala antum tuh. Ngapo ini cerita dah? cuma ini kencing di masjid baik lah, masalah. Yo, jangan keluar dari Iya, masjid. iya, iya. Karena ngapo? Wong nak kencing itu kadang tahan operasi, Ustaz. No. Iya. Jangan Kok dengar gitu. Wong habis operasi, yang pertama kali nak didengar apa? Kentut. Nah, Nah, itu bayangkan lah. makanya. Habis operasi, lah kentut belum. Iya, bingung gitu. Berarti kentut, kencing, wong kena batu apa? Ginjal batu. Itu prostat tuh nak kencing. Ya Allah, aku nengok nih yang depan mata aku nak kemek tuh dak biso-biso. Gara-gara itu. Jadi kita ini cuma baca itu lucu aja. Lucu dia tak kemek. Nah, itu dapat pahala. Rasaku dia dari rumah tadi nak kemek dak kemek-kemek. Ini masuk pikir kontemporer ini. Ya itu kalau ini kemek.
Kalau nyo nahan me, Nah, karena nyo sayang nak ninggalkan cerita Ustaz Ali ditahan. nah, tarik. Pas nak me. Jadi kan yang sampai wong suami ini dengar kata bini, ada kawan aku cerita, oh li dia. Ada wong berjejer di barisan nak ke surga, ada barisan nak rako. Iyo, wong di surga galo, tercancang lanang tu dewean di barisan nak ke neraka. Ujung ke sini kau tuh. Ngapa kau di situ? Ya aku udah tahu, aku diperintah bini aku tegak situ. Jadi masih kembali ke bini. Sampai kalau nak masuk ke neraka surga lagi masih dengar kata bini. Nah, itu baru lucu. Dari sekian banyak cerita Ini yang lucu nih ini. Laju nak kemek. Aku nak kemek, Ustaz. Diam dah. Aku nak kemek. Sikok nih lah yang lucu nih. Yang tadi itu lo lucu. Yang nengok surga tadi itu sebenarnya aku ketawa itu terpaksa. Yang ini asli. Lucunya. Memang cetarnya. Ini termuhan Jadinya tegak di situ. Suruh masuk surga dah lah. Karena kata bini tegak situ. Saking Saking nurut dengan naning bini. kata bini. Sampai kau urusan akhirat masih. Enggak cuman anduk tadi Bang. Ini lucunya Ustaz. Ya Allah. Sampai nak kemek aku Ustaz. Ini kalau masuk stand up komedi Tahu tahu kan lo. Ya Allah. Luar biasa. Jadi rombongan banyak ya. Oh banyak. Disuruh masuk surga masuk kan lo? Lah bingung gong kan. Enggak yang lain masuk kan lo? Lah masuknya betul cancang situ. Ngapa kau di situ? Aku udah kalah masuk surga. Bukan aja. Udah tahu aku pinta bini aku. Oh nyiksa begini. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Ini aku yakinnya antum itu aku sanat tareknya tadi. Tariknya itu. Nyambung. Ambon. Bukan. Itu cerita itu dari mana? Namanya nih yang cerita. Dari Batu Kucing. Aku Jadi aku khawatir yang rombongan ini yang sikok termasuk yang sikok ini Batu Kucing. tadi kan aku balik dengan Haji Asron. Puja-puji aku nih yang puasa Nabi Ibrahim itu bawa Rana di dekat Ustaz. Masa Nabi Ibrahim lagi. Iya, jadi perdebatan kencang jaku. Tahu dah cerita yang kubawa kamu. Cuman kau itu aku li. Lah kamu kan jaku pernah ke Murotara, aku ajak ngasih materi tentang manasik haji. Yo, pas hari Senin kamu puasa. Ngapo-ngapo jaku, aku sajilah nak makan di Pindang. Lalu aku puasa li. Ujaku, haji, aku nak nyenangi kamu puasa. Nyenang uang nih, bapak halo, Nabi Ibrahim, cuma itu. Nah kalau macam itu tak apa lagi. Nah makanlah pindang. Setelah makan pindang, Tat, sudah makan, dia kan ngopi juga uangnya. Aku ngopi, dia aku masak kopi dua. Punya, jangan dua aja, sikap baik. Kenapa? Aku lah puasa lagi. Lah puasa lagi aku je. Allah. Jadi tak puasa deh. Jadi kita puasa. Jadi intinya itu kan berarti nyenang hati wong wajib haji. puasa Sunnah. Langsung buko. langsung buka. Yo. Sudah jenangkan tadi puasa lagi. Puasa lagi. Karena kalau tentang dalil ini banyak. Nabi pernah puasa tengah hari dah niat dari pagi dia. Jadi kalau nyengok makanan, dah kati, ay puasa Aisyah gitu. Ngejor itu namanya. Berarti kalau nak nyari pahala lagi antum tuh, Oh, itu. teman-teman lah ngajak kawan makan. Nah, cak ini nah. Nah ini. Ini. Bukan. Setiap Senin dan Kamis. Nah, Keliling. Keliling. Kawan-kawan kan banyak puasa sunnah Senin Kamis. Iya. Ajak makan. Itulah sengajanya. lanjut batal nggak lo? Nah, itu bukan nyari pahala itu. Kalau kan nyari dosa lo. Bukan tadi itu serombongan disuruh masuk surga. Ya, ada siko nyemelo. Siksa yang dah galak nih apa? Yang lain masuk kalau Yang lain berbaris Ya, dalam cancang itu, surga. Pak. Ini cancang, gua panggil, kau di situ. Oh, sini kau tuh. Dia udah tahu aku diperintah bini aku tegak sini. Kena ayo bini aja dong. Aneh ayo bini. Aku nak kemek. Tadi akhirat masih kena ayo.
Aja, ala kesadis bini tuh. Rentetan di Nio tuh. Tinggal manggil, itu jam balik. Caca. Mana? Panggilnya. Hei, balik. Mandi, sih kan? Mandi. Pakai nanduk perintah juga. Siapa? Ya ini pakai nanduk tuh perintah. Pakai nanduk aja itu. Tahu ya. Kenapa kau pakai nanduk terus ngono lagi? Nunggu perintah saya. Makanya nunggu perintah selanjutnya. Dia pula bercelana jika mau bekain, anu. Atau buka sekalian nanduk ini. Dan tuh Allah Akbar. pas mati, Pas mati, ada 2 barisan. barisan. Baris panjang nak masuk surga. Oh, ini tercancang di barisan itu. Dewean. Panggil wong no, panggil. Sini. Ayo. Sebelum dah aja. Enggak. Nah, kaki dulu aku nunggu perintah bini aku. Jadi dah lah dia nunggu perintah bini. Iya. Jadi perintah Tuhan tuh kalah. Kalah. Yang main-main. Aku nak kemek. Ya Allah. Wah. Ini dapat dari mana sanad? Allahumma sholli ala. Oke para pemirsa di mana saja berada. Mungkin ini kelakar kami ini mungkin terlalu jauh atau mungkin ada Masih yang- live gitu. Ya Allah. mungkin di dalamnya ada walau alam bisa ya ada bohongan atau intinya cerita-cerita itu untuk siar lah ya, untuk sebagai jadi pelajaran buat kita. Artinya dari semua cerita ini ada diambil sisi baik dan buruknya. Ya Allah Mungkin ya. itu. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, share konten komen. Muhammad Ali Rawas. Mantap. Ustadz Asami ini ada juga ini Allah kontennya Asami Johani. Mantap. Edi juga ada, Praitno. Adi Praitno, Yusuf juga ada konten juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.